Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, Saudara. Pak Gunawan, di tahun 2020 ini pastinya menjadi banyak tantangan ya, apalagi pandemi COVID-19. Untuk partisipasi pemilih sendiri, seperti apa? Apakah targetnya tahun ini akan meningkat? Saya kira target kita tetap sama ya, sama target kami sama dengan sebelum pandemi ya, 75%. Hanya saja memang banyak hambatan-hambatan, bukan hambatan sebenarnya, kendala sekaligus tantangan kami KPU. Seperti yang dikatakan tadi bahwa inovasi perlu banyak kami lakukan di tengah pandemi, khususnya sosialisasi yang sebelumnya banyak tetap muka yang kita lakukan, kami banyak misalnya mengkonversinya dalam bentuk-bentuk lain, misalnya lewat virtual, kemudian memperbanyak tutorial, video-video dan sebagainya. Itu salah satu inovasi-inovasi yang kami lakukan. Kemudian yang paling penting adalah pendekatan personal ya, dengan misalnya kemarin kita sudah melakukan perekrutan relasi atau relawan demokrasi, itu anak muda banyak kita libatkan, mendekati semua basis. Pendekatan jika dulunya misalnya sering sekali melakukan sosialisasi ya, mengumpulkan massa yang banyak, sekarang mungkin metodenya yang berbeda, metodenya dengan mendatangi mereka atau masuki ruang-ruang privat mereka dengan smartphone ya, media sosial apa segala macam. Dan saya kira bukan hanya pemilih-pemilih pemula sekarang yang melek internet ya, punya smartphone juga, apalagi di Makassar. Nyaris di Makassar, siapa sih di Makassar yang tidak punya handphone sekarang misalnya, termasuk misalnya orang-orang yang berusia 45 tahun ke atas misalnya, generasi yang sebelumnya remajanya misalnya tidak mendapati handphone ya, tetap sekarang familiar dengan gadget gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kami lakukan. Kami juga ingin sampaikan bahwa memang sejak pandemi termasuk TPS kita bertambah ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Aswar bahwa berapa penambahannya? Dari misalnya kemarin sebelum pandemi, skema yang kami tetapkan itu 2099 TPS dengan perhitungan bahwa setiap TPS itu 800 orang pemilihnya ya. Nah, setelah pandemi otomatis kita mengurangi jumlah pemilih di TPS menjadi 500 maksimal. Sekarang TPS kita di Makassar nantinya di pemilihan serentak 2020 di 9 Desember nanti itu jumlahnya 2390 TPS. Nah, otomatis memang dampaknya kemarin adalah dengan penambahan TPS ya, petugas KPPS kita akan bertambah ya, logistik kita akan bertambah, biaya pembuatan TPS, kebutuhan yang lain juga akan bertambah. Makanya penganggaran kemarin ikut bertambah, termasuk penganggaran yang kami sudah ajukan ke Pemkot dan alhamdulillah sudah adendum ya MPHD kemarin. Dari sebelum pandemi 78, kemudian sekarang setelah adendum ditambah menjadi 6,2 M. Oke, dari DPR sendiri bagaimana menanggapi penambahan anggaran ini? Ya, kita sudah setujui itu dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya bagi apa yang ini kan kita menyetujui karena memang ini hal krusial yang memang harus dilakukan oleh KPU dengan penambahan itu. Makanya ya sebelumnya sih dia KPU meminta lebih besar lagi, tapi kita memberikan insyaallah setelah dihitungan sama duduk bersama akhirnya diberikan angka di penambahan 6,2 dan itu insyaallah so far cukup, kecuali kalau nanti dalam 5 bulan ke depan ada hal-hal yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan kita berdoa supaya COVID bisa melandai sehingga pengeluaran juga tidak jadi tambah besar. Oke, ini sudah disetujui ya sekitar 6,2 miliar ya untuk 6,2 M penganggaran penyelenggaraan pilkada ini di Kota Makassar. Penambahan anggaran. Jadi total TPS yang ada di Kota Makassar berapa, Pak? 2.390 TPS yang ada di Makassar. Untuk petugas yang bertugas dari KPPS? Iya, kalau KPPS kan tiap TPS itu 7 KPPS ya.
setiap TPS 7 KPPS-nya. Jadi 7 kali 2.390 itu akan kami rekrut jelang-jelang hari H nantinya, 1 bulan jelang hari H ya. Penyelenggara ad hoc kami di Makassar itu ada namanya PPK, petugas pemilihan PPK itu jumlahnya 5 orang di tiap kecamatan. Kemudian ada PPS ya, PPS panitia pemilihan ya, PPS. Kemudian PPS kita ada 3 orang tiap PPS ya, 3 orang panitia pemilihan suara ya. Kemudian ada KPPS itu 7 orang jumlahnya. Kemudian ada PPDP yang kita rekrut sekarang itu PPDP sebenarnya. PPDP 1 orang tiap TPS hitungannya. Jadi jumlah PPDP itu sama dengan jumlah TPS kita ya, 2.390. Karena 1 orang PPDP bertanggung jawab atas 1 TPS. Nah, PPDP ini ancang-ancang kita sebenarnya kita siapkan wajib PPDP yang mengetahui betul pendataan di bawah untuk dijadikan nanti KPPS. Seperti itu. Kalau penyelenggara ad hoc yang ikut menyokong kerja-kerja KPU. Tapi bagaimana mengantisipasi agar petugas ini tetap sehat, tidak tumbang melihat beberapa pilkada sebelumnya sebelum pandemi banyak yang berjatuhan sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Bagaimana antisipasi KPU? Saya kira memang agak berbeda ya sistem waktu pileg kemarin sama pilkada sekarang. Secara teknis pilkada sekarang tidak serumit waktu pileg 2019. Hanya saja memang tantangannya untuk pilkada sekarang dengan hadirnya pandemi ya. Saya kira ini jadi tantangan bagi KPU. Hanya saja alhamdulillah kan di PKPU 6 sudah di PKPU 6 yang baru-baru keluar itu sudah jelas mengatur bagaimana pelaksanaan pemilihan serentak di tengah pandemi. Saya kira kuncinya adalah bagaimana KPU KPU dan juga masyarakat barangkali menyokong kerja-kerja KPU, juga petugas-petugas kami di bawah, kami pimpinan di tingkat kota wajib selalu mengingatkan di bawah untuk selalu disiplin protokol COVID, karena di aturan di PKPU 6 itu jelas diatur detail-detailnya bagaimana melaksanakan tahapan di tengah COVID, termasuk saat kampanye. Kampanye banyak diatur mengenai bukan hanya bagi kami tapi juga peserta pemilu. Pasti juga semua orang penasaran kampanyenya akan seperti apa, apakah melalui virtual ataupun secara langsung. Kita akan bahas, saudara, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.